Istilah narsistik sering salah dipakai untuk menggambarkan kesombongan atau perilaku yang dianggap egois dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang mengira bahwa seseorang yang suka memamerkan diri atau mencari perhatian otomatis adalah seorang narsistik. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks dari sekadar sikap sombong atau haus pujian. Gangguan kepribadian narsistik, dalam bahasa Inggris, Narcissistic Personality Disorder, atau istilah populernya NPD, adalah kondisi kesehatan mental yang serius dan seringkali tidak terlihat dari luar. Diagnosisnya memerlukan pemahaman mendalam dari para profesional, karena gejalanya bisa tersembunyi di balik perilaku sehari-hari. Ini bukan sekadar tentang percaya diri, melainkan pola pikir yang berpusat pada kebesaran diri, kebutuhan konstan akan kekaguman, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Seringkali, mereka tampak sangat percaya diri, namun di balik itu ada kerentanan yang tersembunyi. Orang dengan NPD sering menciptakan citra diri yang ideal, baik di dunia nyata maupun media sosial, untuk menutupi rasa tidak aman yang mendalam. Mereka berusaha keras agar terlihat sempurna, meski di dalam hati merasa rapuh. Mitos Yunani tentang Narsisus, yang terpesona dan akhirnya merana karena bayangannya sendiri, menggambarkan isolasi dan kehampaan yang sering dialami oleh penderita NPD. Kisah ini menjadi simbol dari kerusakan diri yang tersembunyi di balik penampilan luar. Mengenali NPD sebagai gangguan nyata, bukan sekadar cacat karakter atau kelemahan moral, adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih dalam dan kasih sayang terhadap mereka yang mengalaminya. Mari kita melampaui stereotip dan melihat perjuangan nyata di balik topeng itu, agar kita bisa memberikan dukungan dan empati yang dibutuhkan oleh mereka yang hidup dengan NPD. NPD ditandai dengan rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan, di mana seseorang merasa dirinya lebih penting dari orang lain dan selalu ingin menjadi pusat perhatian. Mereka haus akan kekaguman yang tak pernah cukup, sering membesar-besarkan pencapaian, dan merasa tersinggung atau marah saat menerima kritik sekecil apapun. Empati terhadap orang lain sangat minim. Mereka cenderung mengabaikan perasaan orang di sekitar, melihat orang lain hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi. Namun, di balik sikap percaya diri dan kesombongan itu, tersembunyi rasa tidak aman yang sangat dalam dan seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Kebesaran dan kebatinan yang mereka tunjukkan hanyalah perisai untuk melindungi ego yang rapuh dan mudah terluka. Akibatnya, hubungan pribadi mereka seringkali menderita, karena membangun kedekatan yang tulus dan saling percaya menjadi sangat sulit. Paradoksnya, orang yang tampak paling percaya diri dan mencintai diri sendiri di depan umum, seringkali justru menyimpan rasa tidak aman yang paling besar dan berjuang dengan keraguan diri yang mendalam. Memahami luka batin dan rasa sakit tersembunyi ini adalah langkah penting untuk membantu mereka yang menderita NPD, agar bisa menemukan jalan menuju pemulihan dan hubungan yang lebih sehat. Platform media sosial kini menjadi cermin yang memperkuat sifat narsistik, mendorong individu untuk menampilkan versi terbaik diri mereka secara terus-menerus. Media sosial menghargai kesempurnaan yang dikurasi dan validasi yang konstan, di mana setiap like dan komentar menjadi tolok ukur penerimaan sosial. Namun, mengunggah swafoto atau membagikan momen bahagia tidak serta-merta menandakan seseorang memiliki gangguan kepribadian narsistik atau NPD. Perbedaannya terletak pada intensitas, frekuensi, dan motivasi di balik perilaku tersebut. Bagi mereka yang benar-benar mengalami NPD, pujian daring dan perhatian dari orang lain menjadi kebutuhan utama yang menopang harga diri mereka, bukan sekadar bonus. Sementara itu, cinta diri sejati bersifat internal, tumbuh dari penerimaan diri, dan tetap tangguh meski tanpa validasi eksternal. Sebaliknya, cinta diri narsistik sangat rapuh dan mudah runtuh jika tidak mendapat persetujuan atau pujian dari orang lain. Media sosial memang tidak secara langsung menyebabkan NPD, namun dapat memperparah gejalanya dan mengaburkan batas antara kepercayaan diri yang sehat dan gangguan kepribadian. Memahami perbedaan ini sangat penting di era digital kita, agar kita bisa menggunakan media sosial secara lebih bijak dan sehat. Mengenali NPD pada diri sendiri atau orang lain itu sulit, tapi itu adalah langkah pertama menuju perubahan. Mencari terapi bukanlah kelemahan, itu adalah keberanian dan kesadaran diri. Bantuan profesional seperti psikolog dapat membangun harga diri dan empati yang nyata, memutus pola-pola yang merusak. Pemulihan itu menantang tapi mungkin dengan komitmen dan dukungan. Mari kita ganti stigma dengan pemahaman,
membuatnya lebih mudah untuk mencari bantuan. Mengambil langkah pertama itu adalah tindakan harapan dan jalan menuju kehidupan yang lebih otentik.